Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 24. Ketika sholat subuh berakhir di Masjid Al-Huda, Desa Sukajadi, Pak Haji Harun selaku ketua masjid melemparkan pandangan ke sekeliling jamaah. Satu persatu wajah jamaah ia perhatikan sambil menyalaminya, juga berbincang sebentar dengan masing-masing jamaah. Maklumlah, Pak Haji Harun sudah beberapa minggu tidak bersama mereka karena Pak Haji Harun pulang kampung untuk menyelesaikan beberapa persoalan pribadi. Tadi malam Pak Harun sudah kembali lagi ke Desa Sukajadi. Karena itulah subuh ini ia telah kembali bergabung bersama penduduk yang lain menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Huda, Desa Sukajadi. Pak Jatmiko tampak heran melihat apa yang dilakukan oleh Haji Harun. Memangnya Pak Haji nyari siapa? Pak Jatmiko. Pak Jatmiko sehat-sehat? Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji bagaimana? Ya seperti yang Pak Jatmiko lihat. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan kesehatan kepada saya. Oh ya, Nak Parlan mana? Dari tadi saya celingak-celinguk tapi saya tidak menemukan. Biasanya dia tidak pernah absen. Apa dia sakit? Pak Jatmiko nampak melototkan matanya. Oh lupa Pak. Sebenarnya saya juga mau melaporkan hal ini kepada Bapak. Parlan sudah tidak ada lagi di kampung ini Pak. Entah setan apa yang menggodanya Pak, sampai ia mencuri uang masjid yang 32 kemarin itu Pak. Maksud Pak Jatmiko, ya Parlan, uang impak yang kita hitung sama-sama kemarin lesap di maling Parlan. Kami sudah menemuinya, memintanya untuk mengembalikan. Jangankan mengembalikan ya Pak, mengaku pun dia tidak mau. Bersama Pak Khairul kami memanggilnya di ruang kepala sekolah kemarin. Tapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda ia menyesal Pak. Jangankan mengembalikan, mengaku pun tidak. Wajahnya biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Pak Khairul pun memecatnya dengan tidak hormat Pak. Jadi, kata Pak Haji Harun kaget, Parlan sudah tidak sekolah lagi. Ya, tak mungkin Pak Khairul menerima maling di sekolahnya, apalagi menerima maling uang masjid. Itu lagi Pak, para pemuda kampung kemarin setelah sholat isya memanggil Parlan baik-baik, menanyakan dan meminta kepada Parlan untuk mengembalikan uang itu. Tapi sama halnya seperti yang dilakukannya kepada kami, dia pura-pura tidak mengerti. Malah dia pura-pura bingung. Makanya yang namanya anak muda, Parlan matang biru dihajar Pak. Berguling-guling di lumpur sampai akhirnya Parlan melarikan diri dari kampung ini. Astagfirullahaladzim Pak Jatmiko. Mengapa Pak Jatmiko begitu ceroboh? Maksud Pak Harun, uang 3.200.000 itu
sudah saya serahkan ke bank, ke dalam rekening masjid. Nah, ini Pak Haji Harun mengeluarkan dompetnya lalu mengeluarkan secari kertas slip pembayaran atau bukti transfer, memperlihatkan kepada Pak Jatmiko. Apa lihat ini tanggalnya. Nah, jumlahnya. Uang mana yang dicuri Parlan? Pak Jatmiko nampak pucat. Parlan itu anak yatim, Pak Jatmiko. Tidak pantas kita memperlakukannya seperti itu. Apalagi ia tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan. Kalian telah melakukan perbuatan tanpa bukti, sembrono. Seandainya orang luar kampung tahu, bagaimana malunya kampung kita ini. Kampung kita telah menghakimi anak yatim. Malah menuduhnya, padahal anak yatim itu tidak melakukan apa-apa. Tambah pucatlah wajah Pak Jatmiko. Pokoknya sekarang bagaimanapun anak itu harus diketemukan. Dia harus kembali sekolah. Ingat Pak Jatmiko, ketika mendiang ayahnya mau meninggal dunia dulu, dia menitipkan anak itu kepada kita. Dia meminta kita untuk menolong anak itu agar anak itu bisa tamat SMA sekurang-kurangnya. Udah, saya mau permisi dulu. Assalamualaikum Pak Jatmiko. Kemudian Pak Haji Harun meninggalkan masjid. Ia tidak langsung pulang, melainkan ia langsung ke rumah Pak Khairul, kepala SMA Sukajadi. Ketika berada di dalam ruang tamu rumah Pak Khairul kaget juga. Ada urusan penting nampaknya Pak Haji. Iya nih Pak, habis sholat subuh langsung ke sini. Saya kaget mendengar laporan Pak Jatmiko. Jatmiko urusan Parlan. Ya, memang saya sengaja melakukan ini Pak agar dia kapok, kata Pak Khairul. Pak Khairul, seharusnya Bapak pun menyelidiki dulu persoalannya. Jangan cepat-cepat memberikan keputusan. Uang yang 3.200.000 itu Pak, telah saya setorkan ke bank. Nah, seperti tadi Pak Haji Harun mengeluarkan slip transfer memberikan kepada Pak Khairul. Merahlah muka Pak Khairul, pucatlah mukanya. Sekarang bagaimanapun caranya Pak, kita harus menemukan anak itu. Saya sudah bersalah besar Pak. Pak Khairul nampak menyesal sekali. Apalagi sebentar lagi anak-anak kelas 3 akan ujian. Sementara selama ini tidak pernah seorang pun yang melihat di mana keberadaan Parlan. Ya itulah Pak, sekarang tugas kita sama-sama mencari anak ini. Mudah-mudahan dia tidak terlalu jauh dari kampung kita ini. Demikianlah pembicaraan kedua orang tua ini mengenai persoalan Parlan. Pagi itu ketika pelajaran belum dimulai, sebelum guru-guru yang bertugas memberikan ilmu kepada anak-anak didiknya di muka kelas, Pak Khairul sudah berdiri di muka kelas 3. Anak-anak sekalian, Bapak membawa pesan kepada kalian. Pesan ini berasal dari Bapak Haji Harun, Ketua Masjid Al-Huda. Ternyata uang yang 3.200.000 yang kita sama-sama menuduh Parlan mencurinya, rupanya telah disetorkan oleh Pak Haji Harun kepada bank sebagai tabungan masjid. Nah, kita semua sudah bersalah besar menzolimi Parlan atas perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Saya minta kepada kalian
kalau kalian tahu di mana keberadaan Parlan, tolong katakan kepadanya, saya memintanya untuk kembali sekolah sebagaimana biasa. Sekalian saya atas kepala sekolah mohon maaf kepada Parlan atas kekeliruan saya. Nampak Ranti merah mukanya, merah matanya, menahan air mata yang ingin membeledak dari kedua kelopak mata itu. Namun ia berusaha untuk menahan agar air mata itu tidak jatuh berderai keluar. Entah air mata apalah namanya, tetapi yang jelas Ranti nampaknya bahagia sekali mendengar kabar yang dibawa oleh Pak Khairul, kepala sekolah mereka. Benar, dari dulu pun aku tidak yakin, gumamnya lirih di dalam hati. Ya Allah, Engkau telah melindungi Parlan. Teruslah lindungi Parlan ya Allah, amin, kata Ranti berdoa di dalam hati dengan khusyuk sekali. Siang itu di Masjid Al-Huda ketika khutbah sholat Jumat belum dimulai, Pak Haji Harun kembali menyampaikan kepada masyarakat Sukajadi perihal kenyataan bahwa Parlan tidak pernah mencuri uang masjid, bahwa uang masjid itu telah ia setorkan ke bank sebagai tabungan Masjid Al-Huda. Ia juga mengeluarkan slip bukti penyetoran itu dan diberikan kepada jamaah. Nampak slip itu bergilir ke sana kemari dan akhirnya kembali lagi ke tangan Pak Haji Harun. Saya minta kepada jamaah sekalian agar kita sama-sama menolong Parlan untuk dapat kembali sekolah seperti semula. Pertolongan kita hanyalah menyampaikan kepada Parlan agar ia kembali ke desa ini. Mudah-mudahan di antara kita ada yang mengetahui keberadaan Parlan di mana sekarang. Hanya ini yang perlu saya sampaikan selaku ketua masjid, dan saya mohon kepada kita semua untuk membantu anak yatim itu. Bukankah dia juga anak sahabat kita? Pak Haji Harun menutup pidatonya di depan jamaah sholat Jumat. Para jamaah nampaknya ingin menyampaikan penyesalannya satu dengan yang lain, ingin menyampaikan pendapat-pendapat, pirasat-pirasat dan segala macam perasaan yang hadir di hati mereka. Tapi sudah tidak sempat lagi karena khotib sudah mengucapkan salam di atas mimbar. Diamlah semua jamaah khusyuk mendengarkan khutbah khatib setelah azan dikumandangkan. Bersambung.